Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kampus Impian yang akan memberikan banyak informasi tentang dunia perkuliahan, beasiswa, penerimaan mahasiswa baru, baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik, institusi UIN dan lain sebagainya. Sini kakak akan menjelaskan tentang berkas-berkas apa yang harus dipersiapkan saat kalian mendaftar di beasiswa unggulan. Jadi sebelum kakak melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe pada channel kakak agar kakak tambah semangat untuk membuat atau membuat tutorial video selanjutnya. Dan apabila dirasa menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman agar tidak ketinggalan info lebih lanjutnya. Baik, di sini jika ada yang bertanyakan, tulis di kolom komentar ini bisa, atau hubungi lewat kakak melalui nomor yang sudah ada di deskripsi bawah ini. Untuk kelengkapan beasiswa unggulan yang kemarin sudah kakak jelaskan, itu ada beberapa poin-poin yang penting harus kalian siapkan dan harus kalian pahami. Yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi apabila kalian tidak mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk, kalian bisa menyertakan surat kependudukan yang diminta melalui kelurahan atau kepala desa setempat. Itu. Yang selanjutnya kartu tanda mahasiswa atau khusus ongoing. Jadi kalian apabila yang mempunyai kartu tanda mahasiswa, silahkan kalian cantumkan, atau jika belum ada, kalian bisa menyertakan KTMS. KTMS itu berupa kartu tanda mahasiswa sementara yang bisa kalian download di laman resmi PTN masing-masing. Yang selanjutnya ada LOE unsustainable atau untuk ongoing, ganti dengan surat tanda aktif kuliah. Jadi untuk surat tanda aktif kuliah ini silakan kalian minta di kaprodi masing-masing. Nanti akan diarahkan bagaimana tata cara dan apa yang harus kalian lakukan agar kalian mendapatkan surat aktif kuliah. Selanjutnya ada KHS terakhir khusus untuk ongoing. Jadi untuk yang semester 2 itu kalian silahkan sertakan KHS. Misalnya ada ijazah dan transkrip nilai terakhir. Nah, ijazah ini berupa ijazah SMA atau SMA, bisa pakai C ataupun dan lain sebagainya yang sejajar gitu ya. Dan transkrip nilai terakhir. Sertifikat TOEFL dan IELTS untuk S1 tidak diwajibkan. Jadi khusus untuk yang S1 ini sudah kakak jelaskan kemarin bahwasanya itu tidak diwajibkan. Lalu ada proposal rencana studi, rencana perkuliahan, dan SKS per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Topik akan ditulis dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Deskripsikan aktivitas di luar perkuliahan. Jadi untuk kalian yang mempunyai kegiatan-kegiatan atau mengikuti organisasi eksternal di luar kampus, silakan kalian cerita dengan sereal-realnya atau sefakta-faktanya untuk menambah kalian lolos dalam pembiayaan beasiswa unggulan ini. Selanjutnya ada surat rekomendasi dari Civitas Akademik atau institusi terkait. Jadi bisa juga kalian meminta di kaprodi masing-masing, nanti akan dibantu oleh staf yang ada di sana. Selanjutnya ada surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa jenis dari sumber lain. Jadi khusus untuk beasiswa unggulan ini adalah mahasiswa yang tidak menerima beasiswa dari organisasi ataupun lembaga lain. Misalnya kalian mempunyai beasiswa dari lembaga Basnas yang kemarin kakak contohkan, lalu ingin mendaftar beasiswa unggulan, itu tidak bisa, dan kalian harus mempunyai sertifikat tersebut. Sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Jadi untuk poin ini yang selanjutnya itu ada sertifikat itu minimal tingkat kabupaten, itu berlaku untuk 3 tahun terakhir. Jadi tahun 2018, 2019 dan 2020 saja. Selain tahun yang itu tidak bisa disertakan. Misal kalian juara internasional tahun 2016, itu tidak bisa disertakan karena beasiswa unggulan ini hanya menetapkan untuk sertifikat atau piagam penghargaan untuk 3 tahun terakhir. Selanjutnya ada esai menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Aku Generasi Unggulan Kebangsaan Bangsa Indonesia, ditulis sebanyak 3-5 halaman pada kertas A4 dengan format
Times New Roman ukuran huruf 12 dengan spasi 1,5 lens. Jadi setelah kalian mengikuti atau melampirkan semua berkas, jangan lupa kalian menggunakan esai. Esai ini dibuat secara menarik mungkin agar kalian lolos dalam penerimaan beasiswa unggulan ini, karena tidak hanya ratusan ataupun puluhan ribu, tapi bahkan ratusan ribu orang mendaftar di beasiswa unggulan. Jadi kalian harus berjuang keras. Untuk seluruhnya itu akan tidak dipungut biaya atau alias gratis. Nah, untuk mendaftaran beasiswa ini itu tidak dipungut biaya. Apabila kalian menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk kalian dimintai uang seberapapun atau sepeser pun itu tidak benar. Dan kalian juga bisa membaca seluruh informasi di https buonline.beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Untuk yang jika dipertanyakan silahkan tulis kolom komentar. Apabila kalian buka email, aktivasi akun di email. Apabila tidak ada, cek di folder spam. Jadi selain daripada kalian mempersiapkan persyaratan-persyaratan tersebut, kalian juga harus mempunyai email yang aktif, karena seluruh informasi yang akan kita peroleh itu akan dikirimkan melalui email. Form melengkapi seluruh form yang dibutuhkan dengan klik tombol submit. Apabila tombol submit tidak diklik, dianggap tidak mendaftar beasiswa unggulan. Jadi sebelum kalian mempersiapkan, silakan kalian daftar terlebih dahulu. Dan apabila kalian belum mengklik submit, silakan klik dulu, karena jika kalian tidak mengklik submit itu tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini. Pengumuman seleksi tahap 1 di akun dan email. Jadi pengumuman itu akan dikirimkan melalui email, dan seleksi tahap 2 itu pemanggilan via atau email. Pengumuman final melalui akun dan email. Jadi semua yang akan informasi kalian dapatkan itu berasal dari email. Jadi cukup sekian yang dapat kakak sampaikan dan informasikan. Semoga bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.